Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohayati dengan NIM 1917405112 dari kelas 5 PGNIP. Di sini saya akan membuat video praktikum IPA yang berjudul osilasi pegas untuk memenuhi UTS yang diampu oleh beliau Bapak Aziz Kurniawan MPD. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke situs atau link padnya. Terus di sini saya juga sudah membelah layarnya dengan menggunakan pengambilan data saya. Di sini saya sudah menampilkan data. Dan setelah itu kita masuk ke energi. Terus kita klik. Nah, di sini langsung saja kita atur penggarisnya, kita keluarkan, stopwatch-nya juga kita keluarkan. Nah, bagian ini kita centang semua. Nah, di sini kan ada tiga data atau tiga pengambilan untuk mengambil data percobaannya. Nah, pada tabel A di sini menggunakan pegas berukuran small. Di sini ada 3, small, median, dan large. Di sini saya menggunakan small terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menggunakan atur masanya. Di sini masanya kan ada 5. Yang pertama 50, yang kedua 100, yang ketiga 150, yang keempat 200, yang kelima 250. Nah, di sini kita atur saja bebannya 50 gram. 50 kita masukkan. Nah, setelah masuk, kita langsung ukur saja pada bagian aksio di sini, yaitu pada tabel yang B yaitu pada tabel yang aksio ada Y dan K. Kalau Y, cara menghasilkan datanya yaitu kita ukur dulu di sini, kita paskan garis panah yang strip ini ke bagian di pas bawah di garis panah hijau. Nah, untuk menentukan atau mencari hasilnya, kita ukur saja dengan menggunakan alat bantu penggaris ini. Nah, di sini sudah kira-kira ketemu hasilnya, yaitu 17 cm. Nah, untuk Y-nya sendiri, ya diubah dari cm ke meter. Di sini kan hasilnya 17 cm. Nah, diubah ke meter, yaitu jadi hasilnya 0,17 meter. Jadi di sini ketemu Y-nya yaitu 0,17 meter. Nah, untuk K-nya sendiri rumusnya yaitu M dikali G dibagi Y. Tadi kan masanya kan 50. 50 ini harus diubah dulu ke dalam 50 gram ini diubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,05. Nah, dikali gramnya 10 osilasi pegas dibagi Y-nya ketemunya 0,17. Nah, dari hasil ini hanya ketemu 2,5 N per M. Nah, untuk TS-nya atau waktunya di sini kita tinggal hitung saja melalui ini. Kita penggarisnya singkirkan dulu. Kita hitung dengan menggunakan stopwatch yang ada di sini. Nah, di sini kita mulai mengukur 10 osilasi pegas. Kita ulangi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulangi lagi karena di sini hasilnya belum pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ketemunya yaitu
8,27. Nah, tapi pada hasil praktikum saya ketemu waktunya yaitu atau T-nya 8,38 sekon. Mungkin ini karena faktor kesalahan atau kecepatan saat menghitung. Nah, untuk periodenya atau T besarnya di sini cara menggunakannya yaitu 2pi dikali akar kuadrat M dikali K. Nah, 2pi-nya yaitu 3,14. Nah, untuk masanya tadi kan ketemunya 0,5. Nah, untuk K-nya sendiri kan ketemunya 2,5 N per M. Nah, tinggal dihitung saja atau dijumlahkan saja. Di sini ketemu hasilnya yaitu 0,13. Nah, untuk frekuensinya sendiri rumusnya yaitu 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Nah, tinggal dihitungkan saja seperti cara tadi. Di sini ketemunya 1,21 Hz. Nah, kita lanjut ke nomor 2 yaitu bebannya 100. Kita langsung ukur saja di sini 100 gram. Kita langsung atur saja Y-nya. Y-nya yaitu untuk mencari Y-nya penggarisnya kita paskan untuk menggunakan alat bantu ukur. Nah, dipaskan saja di sini. Kira-kira ketemunya yaitu 34 cm. Nah, caranya seperti tadi, Y diubah dari cm ke meter. 34 cm diubah ke meter yaitu hasilnya 0,34 meter. Nah, untuk K-nya sendiri yaitu caranya seperti tadi, massa dikali gram per Y. Nah, tadi kan masanya berarti 100 diubah menjadi kilogram menjadi 0,1. 0,1 dikali 10 osilasi pegas dibagi tadi ketemu Y-nya 0,34 meter. Nah, K-nya ketemu 2,5 N per M. Nah, untuk TS-nya yaitu kita ukur saja dengan menggunakan waktu. Kita reset ulang dulu. 10 osilasi pegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ketemunya yaitu 11,44. Tapi pada laporan saya ketemunya 11,38. Intinya 11 waktunya itu ditemukan 11. Nah, untuk T-nya sendiri atau periodenya rumusnya yaitu 2pi dikali akar kuadrat M per K. 2pi 3,14. Nah, untuk masanya 0,1 dibagi K-nya ketemu 2,5, hasilnya yaitu 1,13 sekon. Nah, untuk frekuensinya rumusnya 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Tinggal dihitung saja. Di sini ketemunya 0,795 Hz. Nah, untuk nomor ketiga yaitu ada masanya 150 gram. Kita atur saja di sini masanya 150 gram. Nah, sudah 50 gram kita ukur untuk mendapatkan hasil Y-nya dengan alat bantu penggaris yang sudah disediakan oleh Pat. Nah, di sini ketemunya yaitu sekitar 50 cm. Nah, 50 cm ini diubah dari Y-nya itu diubah dari cm ke meter.
yaitu hasilnya menjadi 0,50 meter. Nah, untuk K-nya sendiri rumusnya yaitu M dikali G per Y. Masanya kan ketemu tadi 150, jadi 0,15. 0,15 ini dikali 10 osilasi pegas dibagi untuk Y-nya sendiri ketemu 0,50 meter. Nah, K-nya ketemu 3 N per M. Nah, untuk waktunya kita ukur saja dengan menggunakan stopwatch. Kita menggunakan 10 osilasi pegas. Sebentar kita reset dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ketemunya yaitu 12,60. Nah, untuk periodenya yaitu rumusnya seperti tadi 2pi dikali akar kuadrat M per K. 2pi ini sama dengan 3,14 dikali masanya 0,15 dibagi K-nya ketemu 3N per M. Nah, untuk periodenya ini ketemunya 13,9. Untuk frekuensinya rumusnya yaitu 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Di sini hasilnya 0,710 Hz. Nah, untuk nomor 4 masanya yaitu 200. Kita tinggal atur saja di sini 200 gram. Nah, untuk mencari hasil dari Y-nya kita atur saja atau ukur saja dengan menggunakan alat bantu penggaris yang disesuaikan dengan garis panah ini. Kita ukur di sini ketemunya yaitu 65 cm. Nah, diubah menjadi meter ketemunya yaitu 0,65 meter. Nah, untuk K-nya sendiri yaitu rumusnya M dikali G per Y. Masanya kan 200 gram diubah menjadi kilogram yaitu 0,2. Nah, untuk K-nya sendiri yaitu M dikali G per Y. Tadi kan masanya ketemu 0,2. 0,2 dikali 10 osilasi pegas per Y. Y-nya ketemu 0,65. Dan di sini hasil K-nya yaitu 3,0 N per M. Nah, untuk waktunya sendiri kita ukur saja dengan menggunakan stopwatch dengan 10 osilasi pegas. Sebelum kita mengukur, kita mereset dulu stopwatch-nya agar bisa mengukur dengan baik. Nah, di sini langsung kita ukur 10 osilasi pegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ketemunya hasilnya yaitu 15,29. Nah, untuk T-nya atau periodenya rumusnya yaitu 2pi dikali akar kuadrat M per K. Nah, tadi kan ketemu pi-nya sama dengan 2pi-nya sama dengan 3,14. Nah, untuk masanya yaitu ketemu 0,2 dikali dibagi K-nya yaitu ketemu 3,0 N per M. Nah, berarti di sini ketemunya 1,57 untuk periodenya. Untuk frekuensinya rumusnya yaitu 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Nah, tinggal dikalikan saja. Di sini ketemu hasilnya yaitu 0,615 Hz. Nah, untuk tabel yang massa yang terakhir yaitu dengan beban 250. Kita atur saja di sini bebannya 250. Nah, kalau sudah, kita ukur untuk mendapatkan hasil dari Y-nya. Jangan lupa garis strip ini dipaskan dengan garis panah yang berwarna hijau. Nah, di sini kita ukur Y-nya menggunakan penggaris yang sudah disediakan oleh per.
Nah, di sini hasil dari Y-nya yaitu 80 cm. 80 cm ini kalau Y itu dirubah dari cm ke meter. Jadi hasilnya 0,80 meter. Nah, di sini kita riset dulu untuk agar hasilnya tidak salah. Kalau sudah, kita mencari hasil dari K. K-nya itu hasilnya M dikali G per Y. Masanya kan tadi 250. Nah, diubah menjadi kilogram menjadi 0,25. 0,25 dibagi dikali 10 oscilasi pegas dibagi dengan hasil Y. Y-nya 0,80 meter. Di sini ketemu hasilnya yaitu 3,125 N per M. Nah, untuk waktunya kita tinggal hitung saja 10 oscilasi pegas seperti cara yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketemunya 17,10. Tapi di hasil pengamatan data saya atau pengambilan data saya di sini ketemunya 17,31. Nah, untuk periodenya atau T besarnya ketemu atau rumusnya 2pi dikali M per K. Tinggal dijumlahkan saja pi-nya berapa, terus masanya berapa, K-nya berapa. Di sini ketemunya yaitu 1,75. Untuk frekuensinya rumusnya sama seperti tadi, 1 per 2pi dikali akar kuadrat K per M. Tadi K-nya kan ketemu 3,125 dan M-nya atau masanya ketemunya 0,25 dan di sini ketika sudah dijumlahkan hasilnya 1,777 Hz. Nah, untuk tabel yang kedua di sini yaitu data percobaan untuk 10 osilasi menggunakan pegas berukuran medium. Kita tinggal atur saja di sini spraynya menggunakan medium atau berada di posisi tengah. Nah, kalau sudah pas, kita langsung ukur saja. Nah, kita atur saja bebannya. Di sini masanya sama seperti tadi, ada 5. Yang pertama yaitu 50 gram. Nah, spraynya sudah diatur menjadi medium. Nah, sudah menjadi medium, kita ukur saja. Kita ukur seperti tadi dengan menggunakan penggaris. Nah, di sini kira-kira ketemunya yaitu 10 cm. Nah, cm ini kalau Y dirubah menjadi meter yaitu ketemunya 0,10 meter. Nah, untuk K-nya sendiri caranya seperti tadi, M dikali G per Y. Nah, masanya kan 50. 50 diubah menjadi kilogram menjadi 0,05. 0,05 ini dikali 10 osilasi pegas dibagi Y-nya ketemu 0,10. Nah, di sini hasil K-nya yaitu 5N per M. Nah, untuk waktunya kita tinggal menggunakan cara seperti tadi yaitu menggunakan stopwatch dengan 10 osilasi pegas. Hitung saja dengan 10 osilasi pegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini hasilnya yaitu 8,7, tapi pada hasil pengamatan saya 5,65.
Nah, kita lanjut pada periode rumusnya yaitu T besar sama dengan 2pi dikali akar kuadrat M per K. Tadi tinggal dijumlahkan saja, pi-nya 3,14, M-nya berapa, nah K-nya berapa. Nah, di sini ketemu hasilnya yaitu 0,628. Nah, untuk frekuensinya sendiri rumusnya yaitu F sama dengan 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Tinggal dijumlahkan saja. Nah, di sini ketemunya 1,59 Hz. Nah, untuk nomor 2 di sini menggunakan 100 gram. Tinggal diatur masanya 100 gram. Nah, kalau sudah kita ukur seperti tadi untuk menemukan hasil dari Y. Lepaskan, terus menggunakan alat bantu ini. Nah, di sini ketemunya yaitu kira-kira 15 cm. Y kan rumusnya harus dirubah dulu dari cm ke meter. Nah, 15 cm dirubah ke meter, hasilnya yaitu 0,15 meter. Nah, untuk K-nya rumusnya seperti tadi, M dikali G per Y. M-nya kan tadi atau masanya kan gram dirubah menjadi kilogram, berarti menjadi 0,1. 0,1 dikali 10 oscilasi pegas dibagi Y-nya ketemunya 0,15. Jadi di sini ketemunya yaitu 6 N per M. Nah, untuk waktunya kita tinggal ukur saja, jangan lupa di reset ulang stopwatch-nya agar tidak salah. Kita ukur atau hitung dengan 10 oscilasi pegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulangi karena di sini terlalu cepat. Kita menggunakan yang slow agar tidak salah dalam menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ketemunya yaitu 4,38 untuk hasil dari waktunya. Nah, untuk periodenya sendiri rumusnya T besar sama dengan 2pi dikali akar kuadrat M per K. Tinggal dijumlahkan saja, K-nya berapa, M-nya berapa. Nah, di sini ketemunya yaitu 0,314. Nah, untuk frekuensinya rumusnya F sama dengan 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Nah, di sini hasilnya yaitu 1,231 Hz. Nah, untuk yang ketiga yaitu 150 untuk masanya. Kita atur saja di sini 150. 150.
150. Nah, kalau sudah kita atur, dan untuk mencari Y-nya kita ukurnya dengan cara ini. Nah, ini sudah ketemu hasilnya yaitu 20. Nah, 20 ini 20 cm dirubah dulu menjadi meter, yaitu hasilnya 0,20 meter. Nah, untuk K-nya rumusnya seperti tadi, M dikali G per Y. Tinggal dikalikan saja atau dijumlahkan saja. Hasilnya di sini K-nya 7,5 N per M. Nah, untuk waktunya kita tinggal menggunakan oscilasi pegas dengan nanti diukur dengan menggunakan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ketemunya itu 8,18. Nah, untuk mencari T-nya atau periodenya, rumusnya itu T besar sama dengan 2B dikali akar kuadrat M per K. Nah, 2B ini kan 3,14 dikali masanya tadi kan ketemunya 0,15. Nah, untuk K-nya ketemunya 7,5. Hasil dari T-nya jadinya 0,879. Nah, untuk frekuensinya rumusnya sama seperti tadi, 1 per 2pi dikali akar kuadrat K per M. Nah, langsung saja hasilnya menjadi 1,124 Hz. Nah, untuk massa yang keempat yaitu di sini 200 gram. Kita atur saja massanya 200 gram. Nah, kalau sudah kita atur, kita paskan. Nah, di sini kira-kira hasilnya yaitu 30 cm. Nah, 30 cm ini dirubah dulu menjadi meter yaitu 0,30. Jadi ketemu Y-nya yaitu 0,30. Nah, untuk mencari K-nya rumusnya sama ya, sama seperti tadi. M dikali G per Y. Nah, tadi kan masanya yaitu 200 menjadi kilogram jadi 0,2. Nah, dikali 10 oscilasi pegas per, nah, Y-nya kan 0,30. Dan di sini hasil K-nya menjadi 6 N per M. Nah, untuk waktunya sendiri kita tinggal menghitung dan menggunakan alat bantu stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10. Nah, di sini ketemu yaitu 9,35. Nah, untuk periodenya rumusnya 2pi dikali akar M per K. Nah, di sini ketemunya 1,13. Untuk frekuensinya sama F sama dengan 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Tinggal dijumlahkan saja. Nah, di sini ketemunya hasilnya 0,870 Hz. Nah, untuk tabel yang kelima, di sini masanya yaitu 250 gram. Kita atur saja 250 gram. Nah, setelah itu kita ukur untuk menentukan atau menghasilkan hasil dari Y-nya dengan menggunakan penggaris. Nah, kita ukur saja. Kita ukur dengan menggunakan penggaris. Kita sesuaikan agar tidak salah. Nah, di sini kira-kira ketemunya untuk Y-nya 35 cm. Diubah dulu, jangan lupa diubah Y-nya dirubah menjadi cm ke meter. Nah, di sini berarti ketemunya Y-nya 0,35 meter. Nah, untuk K-nya sendiri rumusnya sama. K sama dengan M dikali G per Y. Terus masanya berapa, gramnya berapa, terus dibagi Y. Nah, di sini ketemunya 7N per M. Jadi hasil dari K-nya yaitu 7N per M. Nah, untuk waktunya sendiri kita tinggal mereset ulang ini stopwatch-nya agar tidak salah dalam menghitung. Kita menggunakan 10 oscilasi pegas. 1. Boleh menggunakan slow agar tidak mengalami kesalahan saat menghitung. 2. Dan tidak merasa terlalu cepat. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ketemu untuk waktunya yaitu 9,56. Nah, untuk T-nya atau periodenya rumusnya 2pi dikali akar kuadrat M per K. Nah, langsung saja ketemunya hasilnya 113,04. Nah, untuk frekuensinya sama rumusnya F sama dengan 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Nah, langsung saja ketemunya 0,841 Hz. Nah, langsung kita menuju yang C, poin C. Nah, data terjebak untuk 10 oscilasi menggunakan pegas berukuran large. Nah, di sini kita menggunakan large, jangan lupa diatur untuk spraying konstannya. Nah, kita reset dulu stopwatch-nya. Nah, di sini masa yang pertama sama yang seperti tadi 50 gram. Nah, di sini ada 5 masa. Nah, kita yang pertama yaitu menggunakan 5 gram. Kita hitung dulu untuk menemukan hasil dari Y-nya.
Nah, di sini ketemu Y-nya yaitu 5 cm. 5 cm jangan lupa diubah menjadi meter, yaitu hasilnya 0,5. Nah, untuk K-nya, rumusnya sama seperti tadi, M dikali G per Y. Masanya kan tadi 50 gram, diubah menjadi kilogram menjadi 0,05. Nah, 0,05 dikali 10 aksilasi pegas dibagi Y-nya ketemu 0,5 meter, jadi hasilnya di sini K-nya 1 N per M. Nah, untuk waktunya kita tinggal menggunakan 10 aksilasi pegas sama seperti tadi. Dengan menggunakan alat bantu stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketemu hasilnya yaitu 3,74. Nah, untuk T-nya atau periodenya yaitu rumusnya 2pi dikali akar kuadrat M per K. Nah, di sini ketemunya yaitu 28,5. Untuk frekuensinya yaitu rumusnya 1 per 2pi dikali akar kuadrat K per M. Tadi kan K-nya ketemu 1 N per M. Nah, untuk masanya 0,5. Nah, tinggal dijumlahkan di sini hasilnya 0,711 Hz. Kita langsung lanjut ke yang nomor 2 yaitu bebannya 100. Kita langsung atur saja 100. Gram. Nah, kalau sudah kita ukur dulu untuk menemukan hasil dari Y-nya dan menggunakan penggaris. Nah, kira-kira di sini hasilnya yaitu 10 cm. 10 cm ini dirubah menjadi meter yaitu hasilnya 0,10 meter. Nah, untuk K-nya sendiri yaitu rumusnya K sama dengan M dikali G per Y. Tadi masanya kan ketemu berarti 0,1. Nah, untuk G-nya dikali 10 aksilasi pegas per Y-nya ketemu 0,10 meter. Nah, ketemunya yaitu 10 N per M. Nah, untuk waktunya kita menggunakan 10 aksilasi pegas dan menggunakan alat bantu stopwatch dengan 10 aksilasi pegas. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketemunya itu 5,59. Nah, untuk periodenya atau T besar yaitu rumusnya 2pi dikali akar kuadrat M per K. Nah, langsung saja ketemunya di sini 0,28. Nah, untuk frekuensinya rumusnya sama F sama dengan 1 per 2pi dikali akar kuadrat K per M. Di sini hasilnya 100,59 Hz. Nah, untuk massa yang ketiga yaitu 150 gram.
Nah, kita ukur aja untuk menemukan hasil dari Y-nya. Sini kira-kira ketemunya itu hasilnya 14 cm. 14 cm jangan lupa dirubah ke meter, jadi hasilnya 0,14 meter. Nah, untuk K-nya kita rumusnya sama menggunakan K sama dengan M dikali G per Y. Nah, hasilnya ketemu 10,7. Nah, untuk waktunya kita tinggal menggunakan 10 oscilasi pegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketemu hasilnya yaitu 9,6. Nah, untuk T-nya atau T besarnya, rumusnya 2pi dikali akar kuadrat N per K. Hasilnya yaitu 0,87. Untuk frekuensinya, F sama dengan 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Hasilnya 1,342 1,342. Nah, untuk tabel yang terakhir yaitu ada 250. Kita atur saja 200. Terus kita ukur dengan menggunakan penggaris untuk menghasilkan hasil dari Y-nya. Di sini Y-nya kira-kira ketemunya 20 cm. Nah, 20 cm ini jangan lupa dirubah menjadi meter, ketemunya 0,20 meter. Untuk K-nya rumusnya K sama dengan M dikali Y per Y. Nah, hasilnya yaitu 12,5 N per M. Untuk waktunya kita menggunakan 10 oscilasi pegas. Jangan lupa stopwatch-nya di reset terlebih dahulu. Kita mengulang 10 oscilasi pegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sini ketemunya hasilnya 9,12, tapi pada laporan pengamatan saya hasilnya 9,15. Nah, untuk periodenya T besar sama dengan 2pi dikali akar kuadrat M per K. Nah, di sini ketemu hasilnya yaitu kan 2pi sama dengan 3,14. M-nya kan ketemunya 0,25. Untuk K-nya yaitu hasilnya 12,5. Nah, di sini hasil dari periodenya 0,87. Untuk frekuensinya F sama dengan 1/2pi dikali akar kuadrat K per M. Nah, di sini tinggal dijumlahkan saja atau dikalikan saja. Hasil dari K-nya kan 12,5. Nah, untuk M-nya sendiri atau masanya 0,20. Nah, di sini hasilnya 1,24 Hz. Nah, cukup sekian praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menghitung. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.